Semangat pagi, salam jumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Sistem Kontrol. Bahasan kita hari ini adalah modul 4 tentang fungsi alih dan diagram blok. Dalam bahasan ini kita akan mempelajari fungsi alih dari sistem kontrol dan juga bagaimana pembuatan diagram blok untuk mempelajari sistem kontrol. Mari kita lanjutkan. Fungsi alih, diagram blok, dan nanti grafik aliran sinyal. Apa ya? Fungsi alih sistem kontrol. Perbandingan dari transformasi Laplace keluaran atau fungsi respon dan transformasi Laplace masukan atau fungsi penggerak dengan anggapan semua syarat awal nol dapat kita rumuskan sebagai berikut fungsi alih. Fungsi alih sama dengan G huruf kapital S, fungsi dari S, sama dengan Y huruf kapital fungsi S dibagi X huruf kapital fungsi S. Sama dengan, ini adalah satu deret, B0 S pangkat M ditambah B1 S pangkat M-1 ditambah dan seterusnya, ditambah B M-1 S plus B M dibagi A0 S pangkat N ditambah A1 S pangkat N-1 ditambah dan seterusnya A pangkat N-1 S plus A pangkat N. Ini adalah rumusan suatu fungsi alih. Cara mencari fungsi alih. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menulis persamaan diferensial atau persamaan PD sistem. Kedua, mencari transformasi Laplace dari persamaan diferensial sistem dengan menganggap semua syarat awal adalah nol. Ketiga, menentukan fungsi alih sistem, yaitu perbandingan antara keluaran atau Y S dengan masukan atau XS. Jadi itulah fungsi alih. Jadi fungsi S dari keluaran YS dibagi fungsi S dari masukan atau XS. Perhatikan persamaan diferensial berikut. Misalnya suatu persamaan diferensial A0 Y pangkat N ditambah A1 Y pangkat N-1 plus dan seterusnya plus AN-1 Y plus AN Y. Tadi Y aksen. Sama dengan B0 X pangkat M ditambah B1 pangkat M-1 X M-1 plus dan seterusnya plus BM-1 X aksen plus BM X. Dengan Y adalah keluaran sistem dan X adalah masukan. Fungsi alih diperoleh dengan melakukan transformasi Laplace pada kedua sisi persamaan dengan menganggap semua persyaratan awal adalah nol. Sehingga fungsi alihnya adalah GS sama dengan Laplace keluaran dibagi Laplace masukan dengan keadaan awal nol. Sehingga kalau kita masukkan angka yang tadi dari persamaan diferensial di atas ini dilaplaskan, Y pangkat S dibagi X pangkat S sama dengan B0 S pangkat M plus B1S pangkat M-1 plus seterusnya plus BM-1S di plus BM
dibagi A M S pangkat M, A0 ya, A0 S pangkat N plus A1 S pangkat N-1 plus seterusnya plus A N-1 S pangkat N plus AN. Jadi tadi dikelompokkan, Y-nya dikelompokkan jadi YS, X-nya dikelompokkan jadi XS, sehingga diperkalikan YS itu adalah dikalikan dengan yang A, BS itu dikalikan dengan XS, sehingga kelompok B itu adalah X, kelompok A itu adalah Y, sehingga disilang begini akan ketemu. Fungsi alih sistem kontrol. Fungsi alih adalah model matematika yang merupakan metode operasional dari pernyataan persamaan diferensial yang menghubungkan variabel keluaran dengan masukan. Fungsi alih adalah sifat dari sistem tersebut, tidak tergantung dari besaran dan sifat dari masukan atau fungsi penggerak. Ketiga, fungsi alih termasuk unit yang diperlukan untuk menghubungkan masukan dengan keluaran. Namun, ia tidak memberikan informasi struktur fisik dari sistem tersebut. Atau fungsi alih dari sistem berbeda dapat identik. Jika fungsi alih dari sistem diketahui keluaran atau tanggapan, dapat ditelaah untuk berbagai macam bentuk masukan dengan pandangan terhadap pengertian atau sifat dari sistem kontrol. Jika suatu fungsi alih sistem tidak diketahui, maka dapat dilakukan secara percobaan dengan menggunakan masukan yang lain. Diagram blok sistem kontrol. Pengertian. Suatu penyajian bergambar dari fungsi yang dilakukan oleh tiap komponen sistem dan aliran sinyalnya. Fungsinya melukiskan hubungan timbal balik yang ada antara berbagai komponen sistem. Sehingga dalam sistem kontrol dapat kita tuliskan dalam bentuk diagram blok seperti berikut. Ini satu kotak, ini merupakan fungsi alih sistem, kemudian ini sebagai masukan XS, ini sebagai sinyal keluaran YS, yaitu XS sinyal masukan, YS sinyal keluaran. Inilah bagan yang nantinya kita akan cari selalu dalam bentuk seperti ini, fungsi alih. Lanjut. Diagram blok sistem kontrol. Komparator. Dalam suatu sistem kontrol, diagram blok akan ada yang namanya komparator, yaitu detektor kesalahan, di mana terjadi pertemuan dua sinyal dan menghasilkan satu sinyal. Baik itu yang satu plus, yang satu sebagai pengurang. Ini akan selalu kita dapatkan dalam suatu sistem kontrol feedback atau umpan balik. Diagram blok sistem loop tertutup. Contoh. Ini kita lihat ya. Contohnya, suatu sinyal masukan adalah RS, kemudian ada komparator, kemudian sinyal error itu masuk dalam satu blok sistem proses atau GS, kemudian keluar sinyal CS. Kemudian sinyal CS ini diumpan balik dengan dibandingkan dengan input. Nah, ini selalu adalah sistem diagram blok sistem loop tertutup. Pengaruh sinyal gangguan atau disturbance pada sistem loop tertutup. Selalu dalam suatu sistem loop tertutup ada gangguan-gangguan yang bisa mempengaruhi suatu sinyal yang diproses ya. Ini kalau kita lihat tadi loop tertutup ya,
misalnya masukannya RS, kemudian ada komparator, kemudian ada proses GS, ya, fungsi alih GS, kemudian ada gangguan dari luar NS sebagai pengganggu dari sinyal yang keluar dari GS, kemudian dikalikan lagi dengan G2S. Tadi G1S, G2S, keluar CS. Kemudian umpan balik dikalikan lagi dengan AS. Nah, ini contoh diagram blok yang ada gangguan. Prosedur penggambaran diagram blok. Tulis persamaan yang menggambarkan perilaku dinamik tiap komponen atau model sistem. Ubahlah persamaan tersebut dengan transformasi Laplace menjadi fungsi alih dengan menganggap semua syarat awal nol. Sajikan masing-masing persamaan dalam bentuk fungsi alih itu ke dalam blok yang sesuai. Rakit elemen-elemen ini menjadi satu blok diagram lengkap. Ini sama dengan yang sebelumnya kita bahas. Mari kita lihat satu diagram blok. Suatu sistem kontrol dapat terdiri dari beberapa komponen. Untuk menunjukkan fungsi yang dilakukan oleh tiap komponen, biasanya kita gunakan suatu diagram yang disebut diagram blok. Dalam suatu diagram blok, semua variabel sistem saling dihubungkan dengan menggunakan blok fungsional. Blok fungsional atau biasa disebut blok adalah suatu simbol operasi matematik pada sinyal masukan blok yang menghasilkan keluaran. Nih, kita lihat contoh diagram blok, fungsi transfer atau fungsi alih, masukkan dan diproses di sini, kemudian keluar. Dan selalu ada komparator, ya. Kalau kita lihat gabungannya, ya, suatu sinyal masukan, kemudian ada komparator, ya, plus dan min, kemudian keluar sinyal ES atau error, kemudian dikalikan satu proses GS, kemudian keluar CS, dan CS ini dikalikan lagi dengan HS sebagai fungsi alih AS. Lanjut. Titik penjumlahan atau komparator berupa lingkaran dengan tanda yang menunjukkan operasi penjumlahan. Tanda plus minus menunjukkan apakah sinyal ditambahkan atau dikurangkan. Ya, yang tadi ya, yang buletan itu. Titik cabang adalah di mana titik sinyal dari blok pergi ke blok yang lain atau titik penjumlahan. Fungsi alih loop terbuka dan fungsi alih umpan maju. Fungsi alih loop terbuka pada gambar 1 dinyatakan oleh perbandingan rasio sinyal umpan balik BS terhadap sinyal kesalahan yang timbul ES. Sehingga fungsi alih loop terbuka adalah BS per ES sama dengan GS kali HS. Rasio keluaran S terhadap sinyal kesalahan yang muncul dapat ini sebagai fungsi alih umpan maju. Sehingga CS per ES sama dengan GS. Fungsi alih loop tertutup. Untuk sistem pada gambar 1, keluaran CS dan masukan LS dihubungkan sebagai CS sama dengan GS kali ES. Ya, keluaran itu adalah GS kali CS, ES. Kita lihat dari gambar sebelumnya. Ya. Kemudian kita matematiskan ES adalah RS dikurangi BS, di mana BS adalah AS kali CS. Sehingga RS sama dengan RS dikurangi AS CS. Substitusikan ES, maka CS sama dengan GS kali RS dikurangi AS CS. Sehingga CS ditambah GS dikalikan AS
kalikan CS sama dengan GS RS. Atau kalau kita buat fungsinya, ya, fungsi alihnya adalah CS dibagi RS. Sehingga sama dengan GS per 1 ditambah GS AS. Ini adalah fungsi alih dari suatu sinyal loop tertutup. Oke. Ini ada contoh untuk elektrik ya. Suatu rangkaian elektrik ya. Seperti ini ada sumber E input atau voltase input, kemudian ada R seri tahanan, kemudian ini C, kemudian ini paralel. Keluaran dari C ini adalah EO atau tegangan output. Sehingga bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Yang pertama adalah tulis dulu persamaan yang menggambarkan dinamika kelakuan tiap-tiap komponen. Kemudian transformasi laplaskan persamaan tersebut. Anggap keadaan awal adalah 0. Dan nyatakan tiap persamaan transformasi Laplace dalam bentuk blok. Akhirnya susun elemen dalam bentuk diagram blok lengkap. Mari kita lihat, perhatikan dalam membuat persamaan diferensialnya. Dalam satu rangkaian ini, arus akan mengalir melewati R dan melewati C dengan besar arus yang sama, yaitu I. Sehingga I, arus ini adalah sama dengan tegangan input dikurangi tegangan output. Ya, EI dikurangi EO, berarti tegangannya ini kan. Jadi tegangan ini ditambah tegangan ini. Sekarang arusnya adalah sama dengan arus yang lewat pada R. Sementara tegangan pada R ini adalah E input dikurangi E output, kemudian dibagi R. Ini sudah ketemu I. Kemudian E output kita tahu dalam satu kapasitor itu adalah integral sebagai penyimpan. Sehingga dalam pelajaran persamaan rangkaian listrik ya, sudah dapat E output sama dengan 1/C integral I dt. Mari kita lakukan dua persamaan diferensial ini, kita laplaskan. Sehingga I huruf kapital S, jadi setiap persamaan yang sudah dilaplaskan harus ditulis dalam huruf kapital. Jadi I-nya itu kalau sudah kita laplaskan atau dalam fungsi S itu harus huruf kapital ya, bukan lagi huruf kecil. Jadi setiap yang kita buat itu adalah huruf kapital. Maka kita coba laplaskan ini. IS sama dengan E huruf kapital S dikurangi E0, maaf tadi, E input S dikurangi EO output S dibagi R. Itu adalah persamaan Laplace pertama. Persamaan Laplace kedua adalah E output S huruf kapital E sama dengan, kita ingat kalau integral itu adalah jadi 1/S dari yang diintegralkan. Sehingga 1/C kali 1/S I huruf kapital S. Sehingga 1/CS I huruf kapital S. Ini kita udah dapat dua persamaan dari transformasi Laplace yang kita sudah rubah dari persamaan diferensial di atas.
Ingat, dari beberapa teorema transformasi Laplace, di mana linearitas Laplace dari AFT sama dengan AFS, ya. Laplace dari integral FT dt adalah Fs dibagi S, ya. Laplace dari diferensiasi adalah Laplace ft per dt sama dengan SF, ya. Jadi S dikalikan S kalau dia diferensial. Kalau integral dikalikan seper S. Ingat itu, ya. Jadi ini dua ini harus diingat selalu. Sehingga persamaan pertama tadi yang sudah dilaplaskan kita hubungkan. EIS dikurangi E0S, OS, E output S dalam komparator. Ya, plus min. Kemudian ini adalah seper R. Ya. E input S dikurangi EOS dibagi R, berarti sama dengan dikalikan seper R. Ketemulah IS. Blok diagram persamaan kedua, IS adalah seper CS kali EOS. Sehingga kalau kita pasangkan di sini, sekarang kita pasangkan nih. Persamaan pertama, blok diagram pertama dengan kedua, IS. Ini kita pasangkan di sini, sambung. Sehingga ini kita buat dulu yang pertama ini, ya. IS, kemudian seper R, keluarnya adalah IS. Kemudian IS masuk lagi ke seper CS. Kemudian keluar EOS. Ingat, di sini ada umpan balik nih. EOS. Berarti buat percabangan di output, ya, masuk dan di sini. Sehingga ini adalah satu persamaan sistem dengan loop tertutup. Jadi gambar elektrik tadi adalah loop tertutup. Oke. Lanjut. Ini joknya kalau ada yang ngantuk. Penyederhanaan diagram blok. Nah, ini satu hal yang penting karena kalau persamaannya agak rumit, itu akan mendapatkan blok diagram yang beragam dari persamaan diferensial, kemudian dilaplaskan dan dirubah menjadi blok. Nah, ada beberapa bentuk penyederhanaan blok diagram sehingga menjadi sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Syarat penyederhanaan adalah 1. Hasil kali fungsi alih pada arah umpan maju harus tetap sama. Hasil kali fungsi alih pada pengelilingan loop harus tetap sama. Jadi ini persyaratannya. Suatu upaya penyederhanaan diagram blok dapat dilakukan dengan memindahkan titik cabang dan titik penjumlahan, saling menukar titik penjumlahan, dan kemudian menyederhanakan loop umpan balik di dalamnya. Hal ini dapat dilakukan dengan operasi aljabar, plus, min, kali, bagi. Karena fungsi alih dalam kawasan S atau waktu adalah persamaan aljabar. Tabel aljabar diagram blok ini berdasarkan referensi pada Ogata. Mari kita lihat tabel penyederhanaan blok diagram.
Misalnya nomor 1, blok diagram seperti ini, ada 2 komparator ya, masing-masing A, B, C, dan keluarannya A min B plus C. Ini dapat ditukar. Nanti biar memudahkan penyederhanaan, C-nya yang tadi di belakang di sini, di depan ya, menjadi di belakang. Ya, ini menjadi di depan, tapi hasilnya tetap sama. A plus C min B sama dengan A min B plus C. Sama, yang penting outputnya sama. Yang kedua, ya, ada 3 sebagai masukan dan 1 keluaran dalam satu komparator. Bisa dipecah menjadi 2. B, kemudian ada C. Ya, plus ini plus min. Sehingga A min B, kemudian ditambahkan C. Hasilnya sama. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, blok diagram misalnya G1 blok pertama, G2 blok kedua. Ini dikalikan. A kali G1 keluarannya di sini, kemudian dikalikan lagi G2, berarti A G1 G2. Blok diagram penyederhanaannya adalah G1 dan G2 bisa ditukar-tukar. Sehingga A kali G2 kali G1 adalah sama hasilnya A G1 G2. Itu nomor 3. Nomor 4. A G1 G2 sama ya. Bisa digabungkan dalam satu blok diagram. Jadi kalau perkalian seperti ini bisa digabungkan G1 G2 sehingga hasilnya tetap sama. Kemudian yang kelima, misalnya ini paralel nih, kalau tadi kan seri nih, ini paralel. G1, G2, jadi A kalikan G1, A juga dikalikan G2, setelah itu baru dijumlahkan. A G1 ditambah G2, bisa dijadikan satu blok diagram, dengan di dalamnya adalah plus G1 plus G2, sehingga A kali G1 plus A kali G2. Hasilnya sama. Ya. Kemudian 6. A, G, kemudian dikalikan jadi AG, kemudian ada komparator B, berarti AG dikurangi B. Bisa diganti bloknya, supaya nanti mudah dalam penyederhanaan berikutnya, itu dengan memindahkan komparatornya ke depan, ya, ke sini. Sehingga caranya A ini tetap A masuk dalam komparator, keluarnya adalah masuk dalam G, tapi di sini umpan baliknya dikalikan sepergi. Jadi G ini seperti G. Sehingga hasilnya pun sama AG min B. Ya. Kemudian 7. Bila komparatornya ada di awal, baru dikalikan oleh blok. Itu bisa dipindahkan ke keluaran akhir ya, dengan memecah A dan B. A dikalikan G, B kalikan G, nanti menjadi dijumlah di sini komparator. Ya. Kemudian 8. A kali G, kemudian keluarannya dibuat menjadi 2. AG, AG. Itu bisa juga dirubah dengan 2 blok diagram, ya. Inputnya yang 1 dibagi. Jadi dipindah ya, ditukar ke depan. Sehingga di sini harus ada 1 blok diagram lagi. Kemudian
Yang kesembilan, A, G, A, G. Kemudian keluar A. Ini yang di awal bisa kita pindahkan ke belakang dengan mengalihkan ya ini A kali G, AG keluar ya. Kemudian ini kalikan seperg sehingga menjadi keluar ini A. 10 komparator ada di awal, kemudian dipecah menjadi outputnya 2. Bisa juga sebelum komparator kita ada komparator lagi ya, dipecah AB sama. 11 ini adalah paralel G1 G2 sehingga AG1 ditambah AG2 itu bisa dipecah menjadi G2 G2 seperg 2 dan G1 ya, ini harus diingat. Kemudian 12 A komparator G1 G2 umpan balik dari B lagi kalikan G2 ini mengurangi sehingga ini bisa dipecah. A kalikan seperg 2 dulu baru komparator, kemudian G2 G1 ini sebagai umpan balik. 13. Nah, ini yang harus diperhatikan karena inilah sistem kontrol loop tertutup. Jadi kalau saya beritahu ini kalau tidak paham ini nomor 13 ini adalah cilaka 13. Ya. Jadi ini harus dihafal sebagai orang yang belajar sistem kontrol. Karena ini coba lihat ya. Sinyal input kemudian dikurangi sinyal umpan balik, ada error dikalikan dengan proses ya. Blok diagram G1 kemudian keluar output. Inilah yang paling sering ada dalam sistem kontrol. Bagaimana cara memudahkan menjadi satu blok diagram ini? Ingat rumusnya. A adalah masukan. Ingat, pengalinya adalah G dibagi 1 plus G1 G2. Baru keluar P. Ingat, plus ini adalah kebalikan dari min. Bila umpan baliknya ini plus, jadi dua-duanya ini misalnya plus, berarti penyederhanaannya adalah G1, ingat yang paling atas ya, G1 dibagi 1 min G1 G2. Min bila di sini plus. Karena ini min berarti di sini plus. Ini akan paling sering dipakai ya, harus dihafalkan. Betul-betul cilaka 13 kalau tidak tahu, tidak hafal ini. Oke. Ini salah satu contoh penyederhanaan diagram. Nah, ini kalau lihat diagramnya ya cukup rumit, banyak, ada komparatornya banyak, blok diagramnya di sini ada komparator lagi, ini ada umpan balik, ini umpan balik, ini umpan balik. Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Yang harus diingat adalah hasil fungsi alih dalam arah umpan maju harus tetap sama. Ini syaratnya ya. Hasil fungsi alih sekitar loop harus tetap sama. Bagaimana cara mengerjakan ini? Ya. Ini kita menggeser umpan balik H2. Ya, menjadi seperti ini. Ya. Kita menggeser ya, yang tadi ini kita geser, ini kita geser ke depan sehingga berkumpul di sini komparator. Kemudian ubah umpan balik A1
ya. Ini kita lihat dari yang paling dalam dulu. Ini bisa kita sederhanakan dengan mengalihkan ini dua-duanya. Kemudian kita pakai rumus cilaka 13. Berarti G1, G2 dibagi, ini apa nih, plus, berarti 1 min G1, G2, dan H1. Ya. Nah, kemudian kita hitung balik. Seperti ini. Ini memakai persamaan juga adalah cilaka 13 tadi. Yang atas ini kita gabungkan dengan 1 plus karena tadi min. Ya, sehingga ketemu G1, G2, G dan selanjutnya. Ini masih ada satu umpan balik lagi. Coba kita lihat dari persamaan yang paling mudah tadi, karena tadi agak begitu nggak jelas. Coba lihat blok diagramnya. Pertama, kita menggeser ini ke depan. Ya, sehingga blok-bloknya ini, komparatornya ini dekat semua di sini. Sehingga menjadi seperti ini. Syaratnya adalah H2-nya harus dibagi dengan yang dilangkahi. G1. Tadi kan di sini nih komparatornya nih. Sekarang kita geser di nomor 2. Tapi H2-nya harus dibagi G1. Berikutnya, ini kan bisa disederhanakan nih. Dikalikan, kemudian ini ada umpan balik H1. Coba kita lihat. Nah, yang disederhanakan tadi adalah G1, G2, 1 min. Karena tadi itu plus. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita kalikan juga, sederhanakan ini. Adalah G1, G2, G3 dibagi 1 min G1, G2, H1. Nah, ini dengan ini itu adalah umpan balik juga. 2 blok diagram. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 blok diagram. Menjadi G1, G2, G3 dibagi 1 min G1, G2, H1 plus G2, G3, H2. Masih ada satu lagi nih, umpan balik. Kalau umpan balik seperti ini, berarti ini sama dengan ada blok satu lagi dengan angka 1. Nilainya 1 di sini. Sehingga kita sederhanakan adalah ini dibagi 1 plus ini dikalikan 1. Ini min ya, berarti plus. Kita lihat. Jadi hasilnya G1, G2, G3 dibagi 1 min G1, G2, H1 plus G2, G3, H2 plus G1, G2, G3. Sehingga fungsi alih sistem adalah CS dibagi RS sama dengan G1, G2, G3 ada yang di dalam blok ini. Gitu ya. Oke. Memang perlu dilatih ya, sering dan dibaca, terutama tadi dengan cilaka 13-nya itu. Ya, jadi penyederhanaan nomor 13 itu harus dipahami betul, dihafalkan betul, karena itu yang akan dipakai dalam prosesnya. Ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Semangat ya. Dan belajar terus. Salam.